Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Pratama dengan NIM F1E119031 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari desain mockup pada aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Yang mana desain ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu pada tampilan awal ini terdiri dari button masuk dan button daftar. Kita klik button masuk, maka akan muncul tampilan dari form untuk login pada pengguna aplikasi mobile BPJS Kesehatan, yang mana pada form login ini nantinya pengguna diminta untuk memasukkan atau menginputkan data berupa nomor kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki, kemudian email yang telah terdaftar. Setelah itu diminta untuk memasukkan password serta kode CAPTCHA. Setelah itu pengguna dapat mengklik button masuk, maka akan muncul tampilan dari home atau beranda pada aplikasi mobile BPJS Kesehatan, yang mana terdapat menu profil, pendaftaran pelayanan, riwayat kegiatan, kemudian pendaftaran peserta, obat-obat yang ditanggung oleh pihak BPJS, konsultasi dokter, ketersediaan kamar, dan program relaksasi tunggakan. Kemudian pada bagian bawah ini terdapat artikel mengenai layanan BPJS Kesehatan, kemudian kartu BPJS yang kita miliki, kemudian fak ini berguna untuk pengguna untuk bertanya pada layanan aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Kemudian terdapat menu profil juga. Kemudian di sini ada menu setting dan di sini tombol untuk logout. Nantinya saya akan menjelaskan dari penggunaan fitur pendaftaran layanan. Namun sebelum saya menjelaskan penggunaan dari menu pendaftaran pelayanan itu, kita logout terlebih dahulu. Baiklah, maka kita kembali ke tampilan awal dari aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Di sini saya klik button masuk. Kemudian di sini saya akan mengklik button dari lupa password. Lupa password ini berguna apabila pengguna mengalami kesulitan untuk login, yang mana pengguna tersebut mengingat nomor kartu dan emailnya, tetapi lupa dari password aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Maka dapat mengklik button lupa password, kemudian akan muncul tampilan form seperti ini. Nantinya pengguna diminta untuk menginputkan data berupa nomor kartu BPJS Kesehatan, kemudian nomor handphone atau email yang terdaftar, kemudian diminta untuk menginputkan password baru. Nah, setelah pengguna tersebut melengkapi data-data tersebut, maka dapat mengklik button reset password. Maka nantinya pengguna sudah dapat masuk ke halaman home atau beranda dari aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Baiklah, kita logout lagi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dari tata cara dari melakukan pendaftaran pada aplikasi mobile BPJS Kesehatan, yaitu kita klik pada button daftar. Kemudian setelah kita mengklik button daftar tersebut, maka akan muncul dua pilihan, yaitu apabila pengguna ingin melakukan pendaftaran peserta baru atau melakukan pendaftaran pengguna mobile. Pendaftaran peserta baru ini yaitu menu yang berguna jika pengguna ingin melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan menu pendaftaran pengguna mobile adalah menu jika pengguna sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan akan menggunakan seluruh fitur aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu dari pendaftaran peserta baru terlebih dahulu. Setelah kita mengklik menu pendaftaran peserta baru, maka di sini akan muncul
yaitu syarat dan ketentuan apabila kita ingin melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pertama-tama yaitu kita klik dulu saya setuju dengan segala ketentuan, baru dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan mengklik button selanjutnya. Nah, kemudian pengguna atau calon peserta diminta untuk menginputkan nomor kartu keluarga. Misalnya di sini ada nomor kartu keluarga yang tertera, kemudian inputkan kode CAPTCHA. Setelah itu klik button cari, maka akan muncul anggota keluarga apa saja atau siapa saja yang terdaftar dalam nomor kartu keluarga yang telah diinputkan tersebut. Baiklah, pada contoh ini ada 2 anggota keluarga pada nomor kartu keluarga yang tertera, yaitu Astuti Nurfitri dan Rizky Ridho, yang mana Astuti ini sebagai istri dan Rizky adalah seorang suami atau kepala keluarga. Pada kasus ini, Astuti ingin melakukan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, maka ia dapat mengklik button klik belum terdaftar. Kemudian setelah itu, dia diminta untuk menginputkan data diri yang tertera pada form pendaftaran peserta baru, yang mana data-data tersebut terdiri dari nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, kemudian hubungan keluarga dalam kartu keluarga, yaitu dia sebagai seorang istri, kemudian diminta untuk melengkapi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian setelah itu diminta untuk menginputkan scan dari KTP dan pas foto yang dalam format JPEG dan maksimal berukuran 2 MB. Setelah itu dapat mengklik button selanjutnya. Nah, setelah melakukan atau mengisi form pada tahapan sebelumnya, di sini Astuti atau calon pengguna diminta untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama pada wilayah yang ditempatinya atau wilayah domisilinya. Diminta untuk menginputkan provinsi, data kabupaten, dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Calon peserta diminta untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah domisilinya. Kemudian, calon peserta diminta untuk memilih kelas rawat inap, terdiri dari kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3. Sedangkan iurannya itu tergantung dari kelas yang dipilih. Kemudian diminta untuk menginputkan email serta nomor HP yang dimiliki serta atau email dan nomor HP yang aktif serta sering digunakan. Kemudian klik button simpan, maka selanjutnya dapat mengklik button selanjutnya. Setelah mengklik button selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian apabila calon peserta ingin mendaftarkan anggota keluarga lainnya, maka dapat mengklik button tambah ini, maka akan kembali ke halaman ini dan dapat mengklik tampilan atau button belum terdaftar dan diminta untuk menginputkan data diri pada form yang tersedia. Nah, setelah itu dapat mengklik button selanjutnya. Nah, maka akan muncul tampilan atau halaman yang berisikan pendaftaran Anda berhasil dan berisikan nomor virtual account. Nah, nomor virtual account ini berguna apabila peserta BPJS Kesehatan ingin melakukan pendaftaran pada bank-bank yang tertera, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri, yang mana total tagihannya atau tagihan dari tiap peserta itu telah tertera, yaitu misalnya Rp45.000. Kemudian jika peserta telah melakukan pendaftaran namun nomor virtual account-nya belum tercantum, maka dapat mengklik button kirim ulang virtual account, maka akan diproses dan dikirimkan kembali ke aplikasi yang telah dilakukan tadi tahap-tahap sebelumnya. Kemudian kita klik logout. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan pendaftaran pengguna mobile. Kita klik menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian ini adalah tampilan apabila ingin melakukan
pendaftaran sebagai pengguna aplikasi mobile BPJS Kesehatan, yaitu diminta untuk menginputkan nomor kartu BPJS Kesehatan yang kita miliki, kemudian email, password, dan konfirmasi password yang kita inputkan. Kemudian klik button register, maka akan otomatis langsung terhubung ke tampilan home atau dashboard atau beranda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan desain dari menu pendaftaran pelayanan. Pada menu pendaftaran pelayanan ini berguna untuk melakukan proses pendaftaran secara online apabila pasien ingin mengunjungi fasilitas kesehatan tanpa harus membutuhkan waktu untuk mengantri dan menunggu di fasilitas kesehatan tanpa kejelasan waktu dan kapan nama pasien tersebut akan dipanggil. Nah, menu ini memudahkan para calon pasien di fasilitas kesehatan cukup dengan melakukan pendaftaran online, maka mereka akan menuju ke fasilitas kesehatan sesuai dengan jam dan tanggal yang telah ditentukan. Kemudian kita klik menu dari pendaftaran pelayanan ini, maka akan berisikan form seperti tampilan ini. Nah, nantinya calon pasien diminta untuk melengkapi data-data yang terdiri dari fasilitas kesehatan dituju, kemudian poli yang dituju, keluhan penyakitnya seperti apa, kemudian ingin melakukan pengobatan itu pada tanggal berapa, dan ingin melakukan pengobatan pada dokter siapa gitu kan. Nah, misalnya pada contoh yaitu fasilitas kesehatan yang akan dituju yaitu Puskesmas Muara Bulyan. Kemudian poli yang dituju adalah poli gigi. Dengan keluhan penyakit adalah gusi bengkak. Sedangkan tanggal berobatnya ia ingin melakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan Dokter Gigi Budi Setiawan, yang mana Dokter Budi buka praktek pada puskesmas tersebut pada hari Selasa dari jam 10 sampai jam 2. Di sini nantinya pasien dapat memilih dokter siapa saja yang ingin ia pilih gitu kan. Terdapat beberapa dokter misalnya pada puskesmas tersebut. Maka kita klik button ajukan pendaftaran. Nah, maka akan muncul tampilan dari kartu peserta pendaftaran online. Nantinya kartu ini ditujukan atau diperlihatkan kepada pengguna, kepada pegawai atau tenaga kesehatan yang berada di puskesmas tersebut. Pada kartu ini terdapat nama pasien, kemudian nomor kartu BPJS-nya, kemudian fasilitas kesehatan yang dituju, kemudian nomor urut dari pasien tersebut yaitu nomor urut 12. Sedangkan jadwal pemeriksaan pasien tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dan pada pukul 11.30 pasien dapat melakukan pemeriksaan. Sedangkan poli yang dituju adalah poli gigi dengan dokter penanggung jawabnya adalah Dokter Gigi Budi Setiawan. Nah, pasien dimohon untuk datang tepat waktu dengan membawa bukti pendaftaran online ini sebagai bukti bahwa pasien telah melakukan pendaftaran online dan dapat langsung menuju ke poli gigi yang tertera pada puskesmas. Baiklah, sekian itu saja mengenai penjelasan dari desain mockup yang telah saya buat pada aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Saya mohon maaf apabila pada desain mockup ini terdapat beberapa kekurangan atau kekeliruan yang tanpa sengaja saya perbuat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.